Film Indonesia yang satu ini lagi jadi perbincangan hangat di Netflix seluruh dunia. Abadinan Jaya berhasil memadukan kisah zombie, budaya lokal, dan pesan mendalam tentang ambisi manusia. Penasaran gimana fakta-fakta di balik film sekeren ini? Yuk kita bahas. Lokasi syuting beberapa adegan film bertema zombie ini ternyata diambil di Padukuhan Ngijo dan Jombor, Sri Mulyo, Puyungan, Bantul, Yogyakarta. Meski proses syuting dilakukan pada pertengahan 2024, warga masih ingat betul bagaimana kampung mereka berubah jadi lokasi film. Hamparan sawah di Jombor disulap jadi latar utama, lahan dekat kandang ternak diubah jadi kantor polisi, bahkan ada jembatan khusus yang dibangun di atas lahan warga. Saat proses pengambilan gambar malam hari, suasana kampung dibuat tanpa suara dan gelap total. Semua lampu di rumah-rumah warga sekitar harus dimatikan agar tidak mengganggu proses pengambilan gambar. Warga juga diminta untuk tidak membagikan foto atau video proses syuting di media sosial. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan alur cerita dan menjaga eksklusivitas film hingga waktu penayangan resminya. Di bawah arahan sutradara Kim Istanbul, Eva Celia memerankan karakter Karina, salah satu tokoh penting dalam film Abadinan Jaya. Demi mendalami perannya, Eva benar-benar total dalam persiapan. Dalam sebuah video di balik layar, ia terlihat serius berlatih mengendarai motor 2 tak di jalan perumahan yang sepi. Tak hanya itu, Eva juga berlatih mengendarai truk untuk salah satu adegan menegangkan dalam film bertema zombie ini. Dedikasinya memperlihatkan bagaimana Abadinan Jaya digarap dengan kesungguhan di setiap detailnya. Kantong semar merupakan tanaman karnivora yang jadi inspirasi karakter zombie. Kantong semar atau Nepenthes dikenal sebagai tanaman karnivora dengan daun berbentuk kantong yang berfungsi menangkap serangga sebagai sumber nutrisi. Dari sifat alaminya yang memakan makhluk hidup, sutradara Kim Istanbul terinspirasi untuk menjadikannya elemen penting dalam film Abadinan Jaya. Dalam cerita, kantong semar menjadi bahan utama jamu wani waras, ramuan misterius yang membuat siapapun yang meminumnya berubah menjadi makhluk memangsa layaknya tanaman itu sendiri. Bahkan, visual zombie dalam film ini juga terinspirasi dari bentuk dan tekstur kantong semar. Kulit gelap, berlubang-lubang kecil, dan penuh totol menyeramkan. Dalam Abadinan Jaya, zombie digambarkan akan terdiam dan menengadahkan kepala saat hujan turun. Bukan tanpa alasan, sang sutradara menjelaskan adegan tersebut terinspirasi dari sifat tanaman yang cenderung tenang ketika terkena air hujan. Koreografi zombie menjadi salah satu elemen penting dalam Abadinan Jaya. Pengarah koreografi Bobi Ari Setiawan melakukan riset selama 6 bulan untuk menciptakan ekspresi dan gaya gerak yang berbeda, tergantung bagian tubuh yang terinfeksi. Bayangkan, ada 200 pemeran zombie dan semuanya memiliki karakter gerak unik yang harus tetap konsisten di setiap adegan. Inspirasi geraknya diambil dari gejala fisik saat seseorang terserang virus, seperti demam dan getaran tubuh. Bahkan suara zombie dibuat dengan menarik napas, bukan menghembuskannya, untuk menggambarkan rasa panas di tubuh akibat infeksi. Saat hujan turun, mereka akan tenang, seolah air menjadi penawar bagi tubuh yang terbakar. Lah itu masih mau sholat? Selain menghadirkan kisah menegangkan tentang wabah zombie, Abadinan Jaya juga menyelipkan unsur budaya lokal Indonesia, mulai dari tradisi sunatan, alunan musik dangdut, hingga letusan petasan. Semua berpadu menghadirkan nuansa khas masyarakat Nusantara di tengah cerita yang penuh ketegangan. Salah satu hal paling mencuri perhatian dalam Abadinan Jaya adalah adegan kebakaran Polsek Wonorejo. Menariknya, adegan tersebut bukan rekayasa. Lokasi yang digunakan benar-benar dibakar secara nyata menggunakan bom. Menurut warga sekitar, bangunan yang dijadikan polsek itu awalnya merupakan kandang sapi, lalu diubah total menjadi kantor polisi demi kebutuhan film. Adegan mobil yang terperosok ke sawah pun dilakukan suguhan tanpa efek komputer.
Inilah yang membuat setiap adegan dalam Abadi Nan Jaya terasa begitu hidup dan realistis. Tabrakan mobil direkam hanya 10 detik dengan 5 kamera sekaligus. Sementara adegan pembakaran manusia melibatkan stuntman profesional. Totalitas tim produksi membuat setiap adegan terasa begitu nyata dan menegangkan. Abadi Nan Jaya berhasil mencetak prestasi luar biasa di kancah internasional. Film ini menduduki posisi pertama di 5 negara termasuk Indonesia dan Turki, dengan jumlah penonton mencapai lebih dari 11,4 juta di Netflix. Tak berhenti di situ, film yang dibintangi Eva Celia, Mikha Tambayong, dan Dimas Anggara ini juga berhasil menembus top 10 global film non-English di 75 negara, mulai dari Asia hingga Amerika, Eropa, dan Afrika. Sebuah pencapaian yang membawa kebanggaan baru bagi perfilman Indonesia. Itulah beberapa fakta menarik dari film Abadi Nan Jaya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe supaya kamu gak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya dan saksikan Abadi Nan Jaya hanya di Netflix.